Saudara, polisi Malaysia telah memberikan keterangannya atas peristiwa penembakan yang terjadi di Tanjung Ru yang mengakibatkan tewasnya satu warga negara Indonesia. Yan. Tumbuh hai. Tangkut ini. Polisi Selangor, Malaysia mengaku menerima laporan mengenai 3 pria yang diyakini warga negara Indonesia dirawat di Rumah Sakit Serdang karena luka tembak. Polisi Selangor mengklaim tembakan yang diletuskan untuk membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah sebelumnya kapal mereka sempat bertabrakan dengan kapal polisi Malaysia. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dugaan penembakan terhadap 5 WNI di Selangor, Malaysia, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ferry Irawan langsung dari Selangor, Malaysia. Selamat siang, Ferry. Apakah sudah diketahui penyebab pasti penembakan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terhadap 5 WNI? Ya, Ihsan, selamat siang. Sejauh ini informasi yang beredar masih sebatas keterangan dari pihak Malaysia saja. Dalam ini pihak kepolisian Selangor yang ada di Malaysia menyatakan jika penembakan ini disebabkan karena kapal yang ditumpangi pekerja migran Indonesia melakukan penyerangan terhadap kapal APMM yang kemudian dibalas dengan tembakan. Namun tentunya untuk mengetahui informasi ini apakah yang benar, karena rasanya sulit sekali membayangkan kapal kayu dapat menyerang kapal patroli Malaysia. Pihak KBRI ini rencananya besok ini akan menemui para korban yang sampai dengan saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit yang ada di Malaysia, termasuk salah satunya yang ada di Selangor, di Sultan Serdang. Ini ada 3 korban yang dirawat di rumah sakit ini tempat kami melaporkan saat ini. Pihak KBRI ini akan berdiskusi untuk mengetahui secara langsung dari para korban apa sebenarnya yang terjadi sehingga penembakan dilakukan oleh pihak Malaysia yang menyebabkan satu warga negara Indonesia meninggal dunia. Warga negara Indonesia yang meninggal dunia ini sudah dapat dikonfirmasi identitasnya. Kami menerima rilis resmi dari Kementerian Luar Negeri yang tadi ini disebutkan jika korban meninggal dunia berinisial B, asalnya Provinsi Riau. Pihak Indonesia saat ini sedang melakukan proses pengurusan tentunya untuk melakukan proses pemulangan jenazah terhadap korban yang identitasnya sudah diketahui. Sedangkan untuk 4 korban yang sampai dengan saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit yang ada di Malaysia, kondisi dilaporkan ini mulai stabil dan sudah mulai dapat berkomunikasi sehingga pada akhirnya pihak Indonesia melalui KBRI yang ada di Malaysia ini akan menemui 4 korban yang sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit di sana. Ya, Ferry, selain mengecam keras, pihak Indonesia juga akan mendampingi kondisi 4 warga negara Indonesia yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Seperti apa pendampingan di sana, Ferry? Ya, pendampingan memang tadi kami mencoba berkomunikasi dengan pihak KBRI yang ada di Malaysia. Pendampingan ini memang belum dapat dilakukan untuk saat ini karena masih menunggu izin dari yang ada di Malaysia. Masih menunggu izin dari kepolisian yang ada di Malaysia. Karena kasus ini saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan. Sehingga untuk menemui para korban pun masih menunggu koordinasi antara pihak Indonesia dan juga Malaysia dalam hal ini pihak kepolisian. Namun kami tadi mendapatkan informasi jika besok ini sudah mulai bisa ditemui. Sehingga tentunya kita menunggu bersama-sama Ihsan apa hasil pertemuan antara pihak Indonesia, dalam hal ini pihak KBRI yang ada di Malaysia dengan 4 korban terkait dengan kasus penembakan yang terjadi pada Jumat kemarin hingga menyebabkan 1 warga negara Indonesia meninggal dunia dan 4 lainnya sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di sana. Kami ingin memastikan seperti apa kondisi 4 WNI yang saat ini masih dirawat, Ferry. Jika dipastikan secara detail, ini yang kami juga masih menunggu. Karena sampai dengan saat ini akses untuk bertemu dengan para korban belum dapat berhasil kami lakukan.
kondisi sangat terbatas sekali, masih sangat tertutup sekali, dan pihak KBRI sendiri menyatakan mereka juga belum dapat menemui para korban ini karena masih berlangsung koordinasi antara pihak Indonesia dan juga pihak Malaysia. Rencananya memang baru besok pertemuan itu baru dapat dilakukan. Baru besok pihak Indonesia melalui KBRI yang ada di Malaysia baru dapat menemui keempat korban. Namun tentunya itu juga masih menunggu bagaimana perkembangannya besok, apakah memang pertemuan dapat dilakukan, apakah memang keempat warga negara Indonesia yang saat ini masih dirawat sudah dapat ditemui, karena memang berdasarkan hasil rilis yang kami terima dari Kementerian Luar Negeri, ini memang menyatakan jika keempatnya kondisinya sudah stabil dan sudah dapat berkomunikasi, sehingga pertemuan ini diharapkan besok ini dapat dilakukan untuk mengungkap secara terang benderang apa sebenarnya yang menjadi penyebab penembakan terhadap warga negara Indonesia. Apakah memang benar karena di latar belakangi penyerangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang disebutkan hendak keluar dari Malaysia, bertemu dengan kapal patroli sehingga melakukan penyerangan dan dilanjutkan dengan penembakan dilakukan. Apakah ada faktor lain? Itu ini yang masih kita tunggu secara bersama-sama bagaimana pertemuan antara pihak Indonesia melalui KBRI yang ada di Malaysia dengan keempat korban yang saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit berbeda yang ada di Malaysia. Jurnalis Kompas TV Ferry Irawat langsung dari Selangor, Malaysia. Terima kasih Ferry.